Rencanakan bisnis oleh dosen pengajar Dr. H.A. Arifudin, pemegang kepentingan utama dalam bisnis. Yang pertama, pemilik atau biasa disebut dengan owner yang memiliki ide untuk menjalankan suatu usaha ataupun biasa disebut dengan pendiri. Yang kedua, ada karyawan adalah mereka yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi untuk mengerjakan tugas operasional dan mengharap balas jasa. Kreditor adalah pihak perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Kemudian ada pemasok, adalah orang yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer. Terakhir, pelanggan adalah orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang ataupun jasa secara terus-menerus. Menciptakan ide bisnis. Orang akan berniat menciptakan bisnis hanya apabila mereka mengharapkan imbalan untuk usahanya. Sebagian orang juga termotivasi oleh kesempatan mendapatkan penghasilan besar dan juga menginginkan agar bisa menjadi atasan bagi mereka sendiri daripada bekerja pada orang lain. Kemudian ada pengaruh teknologi dalam menciptakan bisnis. Teknologi telah memberikan kontribusi pada keberhasilan banyak perusahaan dalam tahun terakhir ini. Teknologi sangat dimanfaatkan dalam menjalani bisnis sehingga proses yang diharapkan lebih efisien dan efektif, namun mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya perkembangan teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris biasa disingkat IT yang membawa pengaruh terhadap perkembangan pasar. Contoh perkembangan teknologi. Yang pertama, terhadap dunia usaha digital. Dunia bisnis yang banyak menggunakan teknologi digital seperti perusahaan game, komunikasi, dan sebagainya. Yang kedua, terhadap usaha transportasi. Kendaraan-kendaraan yang semakin canggih lahir dari perkembangan teknologi yang modern yang menghasilkan banyak inovasi. Terakhir, terhadap bisnis UKM. Para pelaku UKM dapat memasarkan produknya baik secara offline dan online. Dengan demikian jumlah konsumen meningkat. Fungsi utama bisnis. Fungsi yang terlibat dalam operasi suatu bisnis. Yang pertama, manajemen. Pengelolaan dalam suatu bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pemasaran. Biasa dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Yang ketiga, ada keuangan. Upaya untuk menghimpun dana guna mendirikan usaha baru atau memperluas usaha. Yang keempat, akuntansi atau catatan keuangan. Kelima, sistem informasi, mengantisipasi serta memahami konsekuensi ekonomi dari sistem dan teknologi terbaru. Memperkirakan lingkungan bisnis. Lingkungan ekonomi diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan untuk produk mungkin berubah dalam memberikan reaksi pada kondisi ekonomi yang akan datang. Permintaan suatu produk dapat menjadi sangat sensitif tergantung kekuatan ekonomi. Namun demikian, kelayakan bisnis baru mungkin dipengaruhi lingkungan ekonomi. Yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri diperkirakan untuk menentukan tingkat persaingan jika pasar untuk produk spesifik hanya dilayani oleh sedikit dan beberapa perusahaan, maka perusahaan baru mungkin dapat menangkap porsi yang signifikan dari pasar. Seorang juga harus bertanya apakah produk serupa dapat diproduksi dan dijual dengan harga lebih rendah dengan tetap memberikan keuntungan yang wajar. Pertanyaan yang berkaitan adalah apakah bisnis baru akan dapat memproduksi suatu produk kualitas tinggi daripada produk pesaing ide hasil distribusi, mempunyai keunggulan harga atau kualitas. Ketiga, lingkungan global. Lingkungan global diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam reaksi kepada kondisi global yang akan datang. Permintaan global suatu produk bisa sangat sensitif, mengubah ekonomi luar negeri, jumlah pesaing asing, kurs mata uang, dan regulasi perdagangan internasional. Akhir dari materi pembahasan bab 1, rencana pemasaran. Yang pertama ada target pasar. Target pasar, profil pelanggan atau karakteristik dari pelanggan khusus berdasarkan jenis kelamin, hobi, umur, dan sebagainya harus diidentifikasi. Ini menolong dalam menentukan target pasar yang terdiri dari pelanggan yang pantas untuk profil pelanggan. Buku fiksi untuk dewasa mempunyai target pasar yang lebih besar daripada untuk anak-anak. Selanjutnya ada karakteristik produk. Produk harus digambarkan yang menekankan apa yang menjadi produk tersebut lebih diminati daripada produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Suatu produk mungkin diminati karena lebih mudah dipakai, lebih efektif, atau lebih awet. Apapun keunggulan kompetitif produk ini dari produk sejenis dari pesaing harus dijelaskan. Kemudian ada penentuan harga. Penawaran harga yang diusulkan dari produk harus diumumkan. Harga produk serupa yang dijual pesaing harus pula disebutkan karena harga akan mempengaruhi permintaan untuk produk. Distribusi. Cara mendistribusikan produk kepada pelanggan harus diterangkan.
Beberapa produk dijual langsung ke pelanggan dan ada juga yang didistribusikan lewat pengecer. Terakhir ada promosi. Cara mempromosikan produk harus perlu dijelaskan. Strategi promosi harus konsisten dengan profil pelanggan. Misalnya produk untuk menarik pelajar harus diiklankan di koran kampus. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Cari bacaan sendiri sebanyak-banyaknya, novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan. Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Adik-adik belajar jangan disempitkan semata perkuliahan. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal. Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman. Mereka lebih membuka diri, saatnya berkenalan dan membangun kawanan. Adik-adik di tengah perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan. Kamu akan gelisah, menimbang ulang keputusan-keputusan yang sudah diambil. Perkawananmu, apa yang kamu pelajari selama kuliah, duniamu, masa depanmu. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah biasa. Apalagi untuk seorang maba yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Ingat, 2030-2031, 10 tahun dari sekarang, tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru. Tak perlu tergesa adik-adik. Lahaplah terhadap ilmu. Kami akan sabar untuk menunggu. Salam hangat dari Najwa. Pesan Abi Kures ayah saya, soal bagaimana kita belajar ikhlas dan tawakal. Dan Abi bilang tawakal itu terambil dari kata, saya masih ingat sampai sekarang, wakala dan yakilu, yang artinya mewakilkan atau diwakili. Jadi kalau kita tawakal itu sebetulnya kita sedang meminta Allah untuk mewakilkan urusan-urusan kita. Cuma bedanya, kalau kita minta diwakili manusia, silahkan terserah Anda yang mewakili apapun. Ya. Tapi kalau kita tawakal dan meminta urusan kita diwakili oleh Allah, itu harus ada usaha lebih dulu. Baru setelah itu Allah akan membantu. Jadi ketika saya betul-betul merasa sudah maksimal berusaha sekuat tenaga, kemudian ternyata tetap diambil oleh Allah, itu saatnya untuk belajar tawakal. Dan sesungguhnya itu perjuangan yang keras yang harus dilakukan setiap hari, belajar untuk ikhlas dan menyerahkan kepada Allah. Kita bisa apa? Jangan berharap pada orang lain. Berharap pada negara boleh, sedikit-sedikit. Tapi seperti biasa berharap terlalu banyak, kita akan gampang kecewa ya. Banyak hal teman-teman. Kita bisa melakukan banyak hal, asal saja kita berkumpul, meraptakan barisan,